Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas Baswara dari kelas T4209 dengan NIM 120.117.4089. Jadi saya di sini akan menjelaskan sebagian besar tugas besar saya di mata kuliah PPM. Baik, langsung saja. Untuk menentukan CTK dan CTP yang akan dikendalikan, yaitu saya membeli produk atau jasa MyRepublic. Jadi MyRepublic adalah perusahaan penyedia layanan internet provider multinasional yang sudah memiliki layanan di beberapa negara termasuk Singapura, New Zealand, dan saat ini ada di Indonesia. Keunggulannya, MyRepublic menawarkan paket internet dan TV kabel dengan biaya paling kompetitif dibanding para pesaing dan dapatkan kecepatan yang lebih tinggi, koneksi yang lebih stabil, dan kuota tanpa batas dengan harga yang lebih hemat. Oke, langsung masuk ke voice of customer-nya. Ini sebagai contoh saya ambil 4 orang. Nah, langsung ke penyusunan voice of customer diperoleh dari hasil survei responden. Hasil survei ini berupa kebutuhan atau keinginan oleh responden terhadap suatu produk atau jasa. Setiap responden akan memiliki keinginan yang berbeda untuk suatu produk atau jasa, sehingga jumlah kebutuhan dan keinginan responden untuk suatu produk dan jasa akan berbeda. Keinginan atau kebutuhan tersebut kemudian direkap sehingga terciptanya voice of customer. Nah, ini baik ada beberapa dari ini responden dan bisa dilihat dari voice of customer-nya. Nah, voice of customer yang didapati yaitu ada 5. Nah, berikut ini adalah CTK tree dan CTP. Jadi di voice of customer ada kualitas service pelayanan, event driver-nya ada respon pelayanan dan respon pemesanan. Nah, di critical to quality-nya ada kecepatan menghubungi teknisi, kecepatan teknisi sampai di rumah, kecepatan memperbaiki masalah customer, dan kecepatan pemesanan. Critical to prosesnya ada masalah customer teratasi dan pembuatan pemesanan cepat. Baik, untuk menentukan CTK dan CTP yang akan dikendalikan, berdasarkan voice of customer yang dapat dikendalikan dari produk adalah CTK, critical to quality pada produk tersebut karena banyak dari pengguna yang ingin melakukan improvement pada bagian pelayanan. Hal yang dapat bisa dikendalikan adalah bagian critical to quality. Analisis yang didapatkan setelah dibuat critical to quality dan critical to process tree. Maka didapatkan keinginan utama konsumen terhadap pelayanan yang sudah dibuat dengan CTK yang terpilih sebagai berikut. CTK terpilih 1, teknisi provider. CTK terpilih 2, server induk negosiasi antar provider. Baik, ini ada menentukan mekanisme pemeriksaan pengendalian. Ini adalah posisi pemeriksaan dalam proses. Pertama ada kecepatan pelayanan ke konsumen, kedua proses pengerjaan permintaan pelanggan, yang ketiga kecepatan permintaan pelanggan terpenuhi. Nah, ini adalah mekanisme pemeriksaan atau pengambilan data. Dengan pemeriksaan CTK atau CTP dengan jenis data kontinu. Dan melakukan pengukuran langsung. Sebagai contoh, deskripsi mekanismenya satuan, mekanismenya menit. Kenapa? Karena untuk mengetahui seberapa menit pelayanan akan direspon oleh MyRepublic. Langsung saja. Pemeriksaan CTK atau CTP dengan jenis data menghitung jumlah defectiveness. Sebagai contoh, deskripsi mekanisme ukuran sampel per pemeriksaan. Mekanisme tetap, kenapa? Untuk memudahkan perhitungan dan menentukan variabel yang sama. Next, aliran aktivitas pengambilan data, mekanisme yang ditentukan. Jadi untuk aktivitas pemeriksaan CTK yang terpilih 1, sebagai contoh saya akan bacakan yang nomor 1. Deskripsi kegiatan, aktivitas kegiatan, membuat jadwal pengambilan sampel pemeriksaan tim petugas yang melakukan pemeriksaan dan penyiapan alat bantu pengambilan sampel. Outputnya
jadwal pengambilan sampel. Yang kedua, siapa dan melakukan apa, atau dengan disebut tim pemeriksaan. Yang ketiga, alat bantu. Dan ini untuk pemeriksaan CTQ terpilih 2. Next. Nah, ini adalah pengambilan data pemeriksaan. Pengambilan data pemeriksaan untuk CTQ dan CTP terpilih 1. Sebagai contoh, untuk periode pemeriksaan pertama dan pengambilan sampel pertama, customer service 1 mendapatkan 11, customer service 2 mendapatkan 19, customer service 3 mendapatkan 15, customer service 4 mendapatkan 17, customer service 5 mendapatkan 20. Nah, ini adalah form pemeriksaan CTQ atau CTP, kecepatan pelayanan ke konsumen dengan mencapai jumlah sebanyak 30 periode. Nah, ini adalah perhitungan peta kendali atribut kecepatan permintaan pelanggan terpenuhi. Sebagai contoh, saya bacakan nomor 1, data pemesanan 1 mendapatkan angka 11, data pesanan 2 mendapatkan 19, data pemesanan 3 mendapatkan 15, data pemesanan 4 mendapatkan 17, data pemesanan 5 mendapatkan 20. Dengan maksimal 20, minimal 11, X barnya 16,4, R9, CL-nya 15,64667, UCL-nya 19,83953, LCL-nya 11,4538, CL-nya 7,26667, dan UCL 15,57937, dan LCL-nya mendapatkan angka 0. Ini berikut adalah peta kendali atribut X bar tidak terkendali. Oke, ini adalah perhitungan peta kendali atribut permintaan pelanggan terpenuhi. Berikut ini adalah peta kendali atribut X bar terkendali. Nah, ini adalah peta kendali atribut R terkendali. Bisa dilihat setelah dilakukan iterasi sampel yang telah diolah, tersebut menjadi terkendali tidak melebihi batas UC1 dan LCL. Maka dapat disimpulkan bahwa pengambilan data sampel pada kecepatan perjalanan sudah terkendali dengan dilakukan iterasi pada periode pengambilan sampel ke-15 dan 20. Nah, ini adalah peta perhitungan kendali atribut kecepatan pelayanan ke konsumen. Bisa dilihat untuk periode sampel yang diambil sebanyak 30 dengan pengambilan jumlah sampel konstan sebanyak 50 dan number of defectiveness-nya dilakukan secara dengan random melalui Microsoft Excel pada sampel kelima menggunakan rata-rata NIM, sampel ke-10 menggunakan sampel ke-10 dikurangi NIM awal, sampel ke-15 ditambah dengan NIM akhir, sampel ke-20 dikurangi dengan NIM awal dan NIM akhir, dan sampel ke-25 menggunakan rata-rata NIM. Untuk data yang dicari yaitu berupa nilai max, min, dan X bar pada setiap periode pengambilan sampel. Sehingga mendapatkan hasil dari R atau rata-rata X bar, CL, UCL, dan LCL. Total dari jumlah keseluruhan sampel adalah 1.500 dan total jumlah dari keseluruhan number of defectiveness adalah 441. Nah, ini adalah gambar peta kendali atribut defectiveness-nya tidak terkendali. Bisa dilihat gambar tersebut telah melebihi batas UCL pada periode pengambilan ke-15, di mana pemeriksaan sampel tersebut tidak terkendali dengan standarisasi yang berlaku. Oleh karena itu, jika ada sampel yang tidak terkendali, maka harus dilakukan iterasi untuk menstabilkan grafik garis peta kendali atribut pada kecepatan perjalanan. Ini adalah perhitungan peta kendali atribut kecepatan pelayanan ke konsumen dengan mencapai jumlah sampel 1.450 dan jumlah number of defectiveness-nya 428. Nah, ini adalah gambar peta kendali atribut defectiveness-nya terkendali. Dapat dilihat setelah dilakukan iterasi sampel yang telah diolah
menjadi terkendali, tidak melebihi batas UCL 1, untuk batas UCL 1 dan SL. Maka dapat disimpulkan bahwa pengambilan data sampel pada kecepatan perjalanan sudah terkendali dengan dilakukan iterasi pada periode pengambilan sampel ke-15. Baik, mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.